Sejarah adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lalu yang dipelajari dan diselidiki untuk menjadi acuan serta pedoman kehidupan di masa mendatang. Seperti halnya dalam melestarikan kesenian yang ada di Indonesia, janganlah menjadi seseorang pada kutipan kakehan gluduk orangutan, yang artinya terlalu banyak bicara namun tidak pernah memberikan bukti. Halo friend, kenalin gue Putri. Kenalin, gue Intan. Balik lagi nih bareng kita di A Day at Museum edisi Gue itu Museum Wayang. Oke, kali ini kita lagi ada di Museum Wayang yang berlokasi di Jakarta Barat. Lokasi tepatnya itu ada di bawah ini. Nah, Museum Wayang buka dari hari Selasa sampai hari Minggu pukul 9 pagi sampai 3 sore. Dan untuk tiket masuk ke Museum Wayang ini harganya sangat terjangkau loh teman-teman. Hanya dengan merogoh kocek sebesar 5.000 untuk tiket dewasa, 3.000 untuk tiket mahasiswa, dan 2.000 untuk tiket pelajar atau anak, kalian sudah bisa memasuki Museum Wayang ini. Nah, kebetulan sekarang kita sudah matur gate-nya nih. Halo Pak, mungkin sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya Pak, dengan Bapak siapa? Saya Irfan. Oke, Bapak Irfan, untuk wayang di belakang ini ya Pak, ini kalau boleh tahu jenis wayang apa dan menceritakan tentang apa ya Pak? Ya, jadi ini adalah salah satu jenis wayang yang disebutnya namanya wayang golek ya. Jadi wayang golek ini adalah wayang yang dibuat dengan menggunakan kayu, yaitu ada kayu albasia, ada juga kayu albasia itu atau sengon ya, dan juga kayu kenanga. Nah, wayang golek ini berasal dari daerah Jawa Barat atau Sunda. Jadi kalau wayang ini lagi dimainin pakai bahasanya bahasa Sunda gitu. Dan untuk cerita yang dimainkan adalah cerita tentang kisah Ramayana dan juga cerita Mahabharata. Nah, tapi yang saat ini kita lagi lihat atau lagi ditampilkan adalah cerita kisah Ramayana. Di dalam wayang yang menceritakan tentang kisah Ramayana ini, adegannya itu apa aja ya Pak? Ya, jadi Ramayana ini adalah cerita yang mungkin banyak orang ketahui, banyak orang kenal sih ya. Umumnya cerita tentang kisah Ramayana, tentang Rama dan Sinta yang diganggu oleh tokoh yang namanya Rahwana. Jadi Rahwana itu adalah salah satu tokoh wayang di dalam cerita kisah Ramayana yang jahat, yang ingin memiliki Sinta, tapi sebenarnya Sinta itu udah punyanya Rama. Nah, tapi karena si Rahwana ini pengen banget milikin Sinta, jadi dia melakukan apapun caranya agar dia bisa dapat Sinta gitu. Dengan salah satunya adalah menculik Sinta. Dengan berbagai siasat, berbagai caranya Rahwana, dengan berbagai kelicikannya Rahwana, sehingga dia akhirnya berhasil menculik Sinta. Nah, akhirnya Sinta itu diculik kurang lebih hampir 14 tahun. Diculik di istananya Rahwana, namanya adalah Alengka. Nah, tapi akhirnya Sinta itu dibebaskan, akhirnya bebas juga karena dari perjuangannya Rama untuk membebaskan Sinta dengan berbagai cara juga. Nah, tapi pada saat si Sinta itu sudah keluar atau bebas dari si Rahwana, di sini ada adegan yang unik sih sebenarnya, atau disebutnya namanya adegan Sinta Obong atau Sinta Api. Obong itu api ya, api di dalam dunia pewayangan. Jadi Sinta itu diragukan kesuciannya, namanya dia diculik oleh si Rahwana ya. Jadi Rama ini sempat meragukan kalau Sinta itu sudah tidak suci lagi, bahasanya gitu ya. Nah, untuk membuktikannya Sinta itu dengan cara membakar diri gitu, atau sebutnya namanya Sinta Obong. Tapi karena memang Sinta itu jujur dan masih suci, tapi tidak terbakar. Dan akhirnya endingnya Sinta dan Rama kembali bersatu dan hidup bahagia. Jadi umumnya ceritanya seperti itu. Gitu. Oke, kalau didengar dari penjelasan Bapaknya, ini cukup menarik ya Pak, kisah Ramayana ini. Dan mungkin kita lihat spot-spot selanjutnya ya Pak. Oke. Untuk selanjutnya ini di belakang kita mungkin udah ada jenis wayang golek dan menceritakan tentang si pitung ya Pak. Ya, betul sekali. Mungkin boleh Pak diceritakan singkat aja mengenai kisah si pitung ini. Ya, jadi ini adalah salah satu koleksi wayang golek Betawi sebutnya yang menceritakan tentang si pitung. Jadi si pitung ini adalah salah satu cerita atau kisah legenda di Betawi yang menceritakan tentang
tokoh si Pitung, yaitu Jawara Betawi, yang memang dia dikenal dengan kepahlawanan, keberaniannya melawan kompeni Belanda atau orang-orang Belanda yang pada saat itu memang menjajah di Indonesia dan juga khususnya di Betawi. Nah, di sini si Pitunglah yang mencoba melawan orang-orang Belanda atau kompeni ini untuk membela orang-orang yang tertindas di masa itu, di masanya, karena memang orang-orang kompeni Belanda ini sangat tidak baik terhadap orang-orang atau masyarakat di daerahnya gitu. Sehingga si Pitung ini melakukan perlawanan atau pemberontakan terhadap kompeni Belanda dengan cara merampok harta-hartanya orang Belanda dan diberikan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang miskin. Pada dasarnya mungkin caranya Pitung itu buat kita nggak bagus dengan cara merampok, tapi di balik itu adalah ada niat atau ada sebuah tujuan yang bagus atau yang baik dari si Pitung untuk membela rakyat yang tertindas. Jadi Pitung ini adalah salah satu tokoh yang sangat menginspirasi orang-orang atau anak-anak muda khususnya. Mungkin seperti itu. Oke, mendengar dari ceritanya ini, cerita si Pitung ini cukup fenomenal ya teman-teman. Jadi mungkin kita boleh ke spot selanjutnya ya Pak. Oke, stay tune terus ya teman-teman. Kita lagi ada di lantai 2 nih, tepatnya di depan wayang kulit Gatot Kaca. Betul Pak? Betul sekali. Nah, saya penasaran nih Pak, peran Gatot Kaca dalam kisah Mahabharata itu apa ya Pak? Oke. Ya, baik, saya coba jelaskan. Jadi Gatot Kaca ini adalah salah satu tokoh dalam cerita pewayangan di Mahabharata yang memang banyak orang kenal ya, yang memang karena dia mempunyai julukan otot kawat tulang besi kulit baja ya, dan bisa terbang. Gatot Kaca ini jadi bisa terbang atau sebutnya juga Superman Indonesia, banyak orang kenal kayak gitu. Nah, di dalam cerita Mahabharata, dalam perang Baratayuda, Gatot Kaca inilah yang menjadi tameng atau tokoh yang mempunyai peranan sangat penting dalam cerita perang Baratayuda. Di dalam kisah Mahabharata dia melawan orang-orang dari pihak Kurawa disebutnya ya, karena Pandawa itu musuhnya adalah Kurawa. Nah, di sini Gatot Kaca membantu Pandawa untuk melawan Kurawa karena dari segi kekuatannya dia hingga dipercaya untuk melawan pihak Kurawa karena dia ini adalah anak-anak dari salah satu Pandawa 5 yaitu Raden Bima ya, seperti itu. Ini tuh cerita. Berarti wayang Gatot Kaca ini sudah cukup terkenal ya Pak? Ya, betul sekali. Oke, kita lanjut ke spot selanjutnya aja ya Pak. Oke, wah di sini tuh banyak sekali jenis wayang-wayang mancanegara ya Pak. Dan untuk wayang ini sendiri tuh wayang Podehi ini berasal dari mana dan menceritakan tentang apa ya Pak? Ya, nah ini ada koleksi dari wayang Potehi, disebutnya wayang Potehi. Jadi wayang Potehi ini berasal dari Cina yang menceritakan tentang cerita-cerita kerajaan atau dari cerita-cerita Tionghoa gitu ya, cerita-cerita para dewa. Jadi wayang Potehi ini memang biasanya dimainkan di acara-acara besar Cina kayak Imlek gitu kan. Terus juga bisa ada kayak wihara-wihara yang ulang tahun para dewa, itu biasanya dipakai untuk pagelaran wayang Potehi ini. Jadi memang wayang Potehi ini juga bisa dipakai untuk acara-acara khusus untuk kelenteng-kelenteng. Karena kan di kelenteng itu biasanya ada dewa-dewa tuh, setiap kelenteng itu pasti punya dewa yang dia agungin gitu. Nah, pada saat hari dewa itu biasanya kelenteng itu mengadakan pagelaran wayang Potehi ini dengan menggunakan bahasanya juga bahasa Cina karena memang penyebaran wayang Potehi ini sudah dari abad 16 ya, di Pulau Jawa itu sudah berkembang di Indonesia gitu ya, sehingga kalau sekarang itu sudah banyak dimainkan di khususnya di daerah Indonesia ini gitu. Oke, mungkin wayang Podehi ini sendiri udah benar-benar cukup sering dimainkan ya Pak? Ya. Oke, baik. Di lantai 2 ini juga terdapat satu set gamelan yang merupakan gabungan beberapa alat musik tradisional dari Jawa Tengah dan biasa digunakan untuk mengiring kesenian wayang kulit, upacara keagamaan, perayaan masyarakat khusus, serta berbagai acara dari keturunan kerajaan.
Museum Wayang ini dahulu merupakan gereja tua yang didirikan oleh VOC pada tahun 1640 sampai tahun 1732. Lalu pada tanggal 22 Desember 1939 dibuka oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir sebagai museum dengan nama Museum Batavia Lama. Kemudian pada tahun 1957 diserahkan kepada Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada tanggal 17 September 1962 oleh Lembaga Kebudayaan Indonesia diserahkan kepada Republik Indonesia. Lalu pada tanggal 23 Juni 1968 diserahkan kepada Provinsi DKI Jakarta sebagai kantor dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta. Dan pada akhirnya, tanggal 13 Agustus 1975 diresmikan sebagai Museum Wayang Jakarta. For your information, di sini juga dahulunya merupakan pemakaman para pejabat era kolonial Belanda loh. Information, di sini juga dahulunya merupakan pemakaman para pejabat era kolonial Belanda loh. Oke, jadi kita udah selesai nih ngunjungin Museum Wayang. Dan ternyata di Museum Wayang itu beragam banget jenisnya ya, dan jenis pewayangannya itu juga bermacam-macam. Mungkin menurut Intan gimana, Tan? Setuju dong Kak, keren banget nih Museum Wayang ini. Oke, mungkin terima kasih juga ya Pak udah nemenin kita nih buat keliling-keliling di Museum Wayang ini. Ya, saya mewakili dari Museum Wayang juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah berkunjung ke Museum Wayang dan mengeksplor di Museum Wayang. Mudah-mudahan perjalanan ini menambah wawasan dan pengetahuan tentang kebudayaan wayang di Indonesia. Oke, baik. Mungkin segini dulu. Sampai jumpa di The Ed Museum edisi-edisi selanjutnya. Bye-bye.